Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Salam. Pagi ini kita merenungkan Mazmur pasal 62 dengan tema mengasihi Allah, melekat padanya. Nah, mengawali renungan ada sebuah kisah inspiratif yang mungkin Bapak Ibu saudara-saudara pernah mendengarnya atau menonton filmnya. Awal dari sebuah karya penulisan syair lagu dalam Kidung Jemaat 401, Makin Dekat Tuhan, Near My God Today. Nah, ceritanya begini. Suatu hari ada seorang pendeta jemaat, dia menceritakan kepada seorang, ya katakanlah seorang ibu yang bernama Sarah Flowers Adam, tentang pergumulannya untuk menulis sebuah khotbah, tetapi dia punya tema tentang mimpi Yakub di Betel. Kalau kita membaca kitab Kejadian pasal 28, itu Yakub bermimpi melihat ada tangga yang dari langit sampai ke bumi dan ada malaikat turun naik. Malaikat Allah turun naik di tangga itu. Nah, Ibu Sarah yang diminta untuk menulis syair lagu penuh semangat. Dia menawarkan diri untuk menuliskan syair lagu dan dia melakukannya saat dia sedang menderita penyakit TBC. Akhirnya syair lagu selesai, tetapi seminggu setelah itu dia meninggal dunia dalam usia yang masih muda, ya sekitar 40-an tahun lah. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, karya dari Sarah, lagu itu masih terus dinyanyikan, bahkan ada di nyanyian gereja. Kalau Bapak Ibu pernah juga menonton film Titanic itu, film kapal yang menabrak gunung es di Laut Atlantik Utara, kapal besar 1912 itu mengangkut 2.000 orang penumpang. Nah, waktu itu juga dikisahkan ada seorang penumpang yang selamat dari tragedi, mengatakan dia saat kapal mulai tenggelam perlahan, sayup-sayup terdengar sebuah syair lagu, sebuah nyanyian yang dibawakan oleh penyanyi kapal, Makin Dekat Tuhan. Mereka menyanyikan Kidung Jemaat 401 itu dengan penuh keyakinan untuk menenangkan para penumpang yang lagi panik. Mereka terus menyanyikan hingga kapal lama-lama tenggelam dan mereka yang menyanyi juga tenggelam. Makin dekat Tuhan kepadaku. Seakan lagu tersebut muncul dengan simbol kehadiran harapan di tengah gelapnya malam, dinginnya es, juga rasa takut akan kematian yang sementara mereka hadapi. Bapak Ibu saudara-saudara, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul bacaan kita, Perasaan Tenang Dekat Allah. Mazmur ini berbicara untuk kita bahwa di dalam Tuhan kita memperoleh ketenangan, terutama di dalam menyikapi berbagai persoalan. Mazmur ini Bapak Ibu Saudara-saudara berisi ungkapan keyakinan Daud kepada Tuhan, karena ketika itu dia menghadapi keadaan yang sulit, bahwa hanya dekat Allah saja yang membuatnya dia tenang. Ada banyak musuh yang mengejar, juga hendak membunuhnya. Nah, di dalam bahasa asli, kata dekat itu secara harafiah berarti diam, berarti tenang, berarti istirahat. Di saat Daud tahu bahwa para musuhnya sedang berusaha untuk menghancurkannya, Daud memilih untuk lebih percaya, lebih dekat dan mempercayakan dirinya kepada keperkasaan Allah
untuk membentengi hidupnya. Karena baginya kejayaan manusia, kekuatan yang ada pada manusia adalah sementara, bahkan rapuh di hadapan Tuhan Sang Pencipta. Tetapi kuasa, kasih, setia dan keadilan Tuhan teguh adanya. Kekuatan di dalam Tuhan membuat pikiran, perasaan menjadi benar-benar tenang, dan jiwa juga dipenuhi oleh damai sejahtera. Dia katakan hanya dekat Allah saja. Nah, saudara-saudara, kata hanya juga di dalam teks ini dipakai berulang kali, ada 6 kali, yang mau menegaskan tentang Allah adalah satu-satunya penyelamat dan pelindungan bagi Daud di dalam situasi yang menghimpit. Allah satu-satunya sumber pengharapan yang dapat diandalkan di masa-masa sukar atau sulit, sekaligus memberikan ketenangan di dalam menyikapi keadaan. Benar Bapak Ibu Saudara-saudara, hanya dengan membawa diri mendekat dan melekat pada kuasa pemeliharaan Allah, maka orang yang percaya, saudara-saudara dan saya, akan mendapat ketenangan dan kedamaian hati sekalipun berada di tengah badai kehidupan yang kita alami. Sebab ternyata yang namanya harta benda, kekayaan, kedudukan dan kuasa yang kita miliki, juga hubungan baik sekalipun tidak akan memberikan jaminan di dalam hidup ini selain Allah saja. Nah, kalau pemazmur dalam dapat bersikap tenang saat hidupnya terancam, bagaimana dengan kita yang hari ini bersekutu ada di rumah Tuhan? Tentu kita punya pengalaman masing-masing dan bisa jadi pengalaman Daud berbeda dengan pengalaman hidup yang kita dapati. Bahwa menghadapi persoalan kita benar-benar gelisah dibuatnya. Kita menjadi kecewa, juga tidak sabaran dalam mencari atau menanti jalan keluar. Membuat kita di dalam menghadapi masalah mudah tersinggung. Membuat kita cepat naik darah. Dan ada banyak dari kita mudah untuk terpengaruh melakukan kejahatan, juga membalas kejahatan orang lain dengan tindakan yang lebih daripada itu. Nah, kalau sudah demikian, maka hidup yang kita jalani akan membuat kita menjadi tidak tenang. Karena merasa ada di dalam bahaya. Kita berjalan di jalan yang gelap, kita hidup di luar kendali Allah, hidup kita tidak menyenangkan hati Tuhan. Kita mengikuti kemauan ego kita sendiri. Dalam salah satu buku penulis terkenal Bapak Ibu Saudara-saudara, bestseller, Rick Warren, dia pernah juga mengungkapkan tentang data statistik yang mengatakan bahwa orang di Amerika Serikat mengkonsumsi 15 ton aspirin. Aspirin ini obat penenang. Mereka mengkonsumsi itu setiap hari. Rupanya diadakan penelitian untuk orang-orang di Amerika itu. Ternyata ada begitu banyak manusia yang tergantung dari obat penenang karena sulit mendapatkan ketenangan hati dan pikiran. Ya, memang kita tidak bisa sangkali ada banyak hal yang bisa mencuri dan merampas ketenangan hati manusia. Dalam kenyataannya masalah di dalam keluarga, hubungan di antara suami istri, urusan usaha dan pekerjaan, pergumulan keuangan, kekhawatiran akan masa depan yang kita alami. Juga masalah hubungan di antara muda-mudi. Kalau sekarang tambah lagi ancaman virus corona.
lalu keadaan yang membuat kita menjadi sulit untuk menghadapinya karena membutuhkan anggaran dan sebagainya. Terutama setelah badai Seroja yang melanda, kita kembali berbenah. Dan masih banyak hal lain yang dapat mencuri dan merampas ketenangan hati, pikiran kita. Ada banyak tekanan dan masalah kehidupan sehari-hari yang membuat kita tenggelam di dalam keterpurukan hidup ini. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini kita belajar bahwa kunci memulihkan ketenangan hati dan memperoleh kekuatan untuk bangkit di dalam Tuhan adalah percaya kepada Tuhan setiap waktu. Bukan sewaktu-waktu, tetapi setiap waktu. Yang kedua, kita belajar untuk mencurahkan isi hati kita di hadapan Tuhan. Apa saja kita sampaikan kepada Tuhan yang penuh dengan kuasa dan kuasanya terus bekerja hingga saat ini. Yang ketiga, kita diajak juga untuk tidak terlalu menaruh harapan kepada yang lain, kepada orang lain selain kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang memegang kendali atas segalanya dan semua terjadi di dalam kehendak Tuhan. Ketika situasi seakan tidak terkendali, segeralah datang ke hadapan Tuhan untuk meminta kekuatan, perlindungan agar kita dapat tenang. Nah, pertanyaan Bapak Ibu Saudara-saudara untuk kita renungkan di dalam kesendirian, entah pagi, siang maupun malam, kita punya saat teduh bersama Tuhan. Kita renungkan hal-hal apa saja selama ini yang sering mencuri dan merampas ketenangan hati dan pikiran kita. Apa yang selama ini Bapak Ibu Saudara-saudara lakukan di saat menghadapi keadaan hati yang gelisah, tidak tenang, khawatir yang berlebihan di dalam menghadapi permasalahan khususnya. Dan apa yang seharusnya kita lakukan untuk memulihkan kembali ketenangan hati, membuat kita tidak mudah menjadi gelisah, tidak kacau-kacau juga, tidak ribut-ribut, pikiran dan perasaan benar-benar diam, serta dipenuhi dengan damai sejahtera, aman, tentram. Nah, kekasih Tuhan benar, ketika ada banyak hal yang menekan hidup kita, membuat kita menjadi lemah, membuat kita menjadi gelisah. Tetapi ingatlah selalu waktu yang indah, saat yang teduh untuk datang ke hadirat Allah. Kita berdoa dan menikmati hadirat Allah. Dan izinkan Allah untuk memulihkan kekuatan kita dan memberikan ketenangan di dalam hati sebagaimana pengalaman Daud yang percaya dan berharap hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Kekasih Tuhan, tidak ada ketenangan dan rasa aman di luar daripada Tuhan. Hanya Allah di dalam Yesus Kristus sumber rasa aman dan ketenangan di dalam hidup ini. Siapa yang mau hidup aman dan tenang, dia harus mendekatkan diri pada Allah di dalam Yesus Kristus. Amin.